Saat memasuki kemah, tiba-tiba perasaan hangat tadi hilang. Dan aku menggigil, baru terasa dingin lagi gitu. Tadi hilang gitu. Nabi SAW merasakan keberadaanku, lalu beliau pun menutup tubuhku pada saat selesai sholat. Beliau pun berdiri lalu menutup tubuhku dengan jubah beliau SAW. Lalu beliau melanjutkan sholat. Nabi SAW tetap sholat. Selepas selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepadaku, apa informasinya? Aku pun memberitakan semuanya. Maka Nabi SAW memuji Allah dan menyuruhku tidur kembali. Tidurlah hai Hudzaifah, gak masalah. Maka aku pun tidur sampai pagi, hingga Nabi SAW menendang kakiku seraya berkata, bangunlah wahai tukang tidur. Saat aku bangun, aku sangat bahagia dan gembira karena melihat ternyata dibangun untuk sholat subuh ya. Waktu aku bangun dan ternyata sudah mulai terang, kami melihat semuanya bubar. Kemah-kemah mereka habis, kendi-kendi mereka ditinggalkan, pasukan Ahzab kosong. Tadi depan ini ada depan mata 10.000 orang. Bayangkan 10.000 orang teman-teman sekalian. Ya. Kalau seluruh masjid ini pun digabungin mungkin berapa? 5.000, 6.000? Ini 10.000 lebih banyak. Luar biasa gitu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan khusus masalah kisah ini dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini Allah SWT turunkan dan menjelaskan luar biasa bagaimana kejadian perang Ahzab ini. Namun sebelum membaca surah Al-Ahzab teman-teman sekalian, kita masuk teman-teman sekalian ke perang Bani Quraidah. Pada saat pasukan musuh sudah bubar, sudah nggak ada lagi pasukan Ahzab, dan kemenangan di tangan muslimin jelas kelihatan, walaupun tidak terjadi peperangan besar, tapi musuh tidak mampu menembus Madinah. Ini termasuk peperangan, dan perbekalan mereka sudah habis, para musuh-musuh. Demikian pula dengan ide-ide dan semangat perang mereka. Dan kita sudah lihat juga bagaimana Allah SWT mendatangkan kemenangannya dengan dua kejadian. Kejadian pertama adalah masuk Islam Nabi Mas'ud tadi yang mengacaukan pasukan musuh dengan hikmah Allah. Yang kedua, Allah SWT kirimkan angin yang sangat dingin dan menghembus dengan sangat keras pada malam itu, ya, sehingga akhirnya membubarkan pasukan Ahzab. Allah menceritakan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 25, ayat 25-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan pada saat itu. Mereka sudah yakin bisa menang, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang beriman dari peperangan. Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Syaibah bin Numair bin Hisham dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, saat Rasulullah SAW kembali dari perang Khandak, dari parit, pagi harinya sudah menang, Nabi SAW pulang ke rumahnya. Lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi, masuk ke rumah. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, engkau meletakkan senjatamu wahai Muhammad, sementara kami demi Allah dari kalangan malaikat tidak akan meletakkannya. Karena itu keluarlah, temui mereka. Nabi SAW bertanya, keluar kemana? Lalu Jibril menunjuk ke sana sambil menunjuk ke arah suku atau Bani Quraidah, bentengnya. Maka Nabi SAW pun segera bangkit, lalu kemudian memakai kembali baju perangnya dan membawa pedangnya. Dalam riwayat Bukhari yang lain diriwayatkan dari Musa, dari Jarir ibn Hisham, dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengungkapkan, seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong Bani Ghanam, ya, karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah SAW bergerak menuju Bani Quraidah. Jadi artinya para sahabat itu sangat yakin karena Nabi SAW keluar lalu mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian keluar, janganlah seseorang di antara kalian sholat, ya, sampai dia tiba di Quraidah. Sholat sampai dia tiba di Quraidah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, dan Jibril telah datang kepadaku menyuruhku untuk pergi ke sana. Maka para sahabat yakin kalau Nabi SAW sedang bersama dengan malaikat. Karena Nabi SAW jalan, diikuti sahabat, tapi ngepulan debunya banyak sekali. Maka kata Anas bin Malik, saya menyaksikan iring-iringan, dan maksudnya menyaksikan iringan malaikat ini, dilihatlah debu-debu yang berterbangan itu.
Dari riwayat Imam Ahmad dari Hasan dari Hammad bin Salamah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan seusai perang Ahzab, Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi guna mengguyur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau. Aku melihat malaikat Jibril di celah-celah rumah telah melumuri kepalanya dengan debu. Lalu ia berkata, apakah kalian meletakkan senjata? Iya benar, jawab Rasulullah SAW. Jibril berkata, ketahuilah setelah perang Ahzab kami para malaikat tidak meletakkan senjata. Sekarang menujulah ke Bani Quraidah. Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari Juwairiyah binti Asma, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam perang Ahzab, janganlah seseorang dari kalian sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Di sini kita lihat pelajaran teman-teman sekalian, ternyata Nabi SAW waktu sudah selesai duha, sudah mulai terang, pasukan Ahzab sudah ternyata kalah, ada satu Nabi perintahkan juga para sahabat. Disuruhlah oleh Nabi SAW para sahabat untuk memeriksa apa yang tersisa dari barang-barang Quraisy itu, untuk dibersihkan di sekitar kota Madinah. Dan Nabi SAW tentunya nanti akan menyuruh agar parit ditimbun kembali, karena tidak boleh ada parit terus, tidak bisa orang masuk ke Madinah, gitu kan? Nabi SAW terus menginstruksikan para sahabat untuk membubarkan pasukan segala macam sampai menjelang waktu duhur. Waktu duhur beliau pulang ke rumah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, waktu masuk dalam rumah Nabi SAW meletakkan pedangnya, membuka baju perangnya, ingin mengguyur badannya dengan air kena gerah. Lalu tiba-tiba saja Jibril datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan masalah ini. Riwayat Bukhari yang lain disebutkan, atau riwayat sahih yang lain, saya tidak temukan ini, belum telusuri, tapi disahihkan oleh para ahli sejarah, bahwasanya Aisyah berkata, waktu Rasulullah SAW membuka bajunya dan baju perangnya dan akan mengguyur badannya, maka di depan pintu datanglah Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, saya melihat Dihyal Kalbi mengetuk pintu, lalu berkata, di mana Rasulullah? Maka aku mengatakan Rasulullah SAW akan mengguyur badannya. Maka berkatalah Dihyal Kalbi, panggilkanlah untukku. Maka Nabi SAW pun dipanggil. Lalu aku mendengar perkataan yang diucapkan oleh Dihya, hai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata kalian sementara kami tidak letakkan senjata kami sampai kami mendatangi tempat itu? Maka segeralah ke sana. Maka kemudian Dihyal Kalbi pun menuju ke sana. Ternyata dia adalah Jibril yang menjelma menjadi Dihyal Kalbi. Juga dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain. Disebutkan, sebelumnya saya sebutkan dulu riwayat Baihaqi. Riwayat Baihaqi mengatakan dari Abdullah bin Abu Abdillah Al-Hafidh, dari Abu Bakar Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Qadhi, dari Abu Abbas dan seterusnya, dari Zuhri sampai ke Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'ab bin Malik, dari pamannya, ia berkata, maksudnya pamannya adalah Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa setelah perang Ahzab, kembali para pasukan kembali